Tapi kalau kamu tanya mana yang lebih bagus untuk The Summit atau Countdown, kalau admin pribadi ya, jawabannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat kamu para pemain di Division 2 khususnya yang baru saja bermain game ini ya, mungkin beli karena diskonan. Sama seperti admin juga. Jadi ya, buat kamu yang sedang mencari senjata, gear atau mod tertentu yang mungkin sudah kamu incar, kira-kira rate tertingginya di mana atau kira-kira bagusnya itu farmingnya di mana. Ya, perlu kamu ketahui bahwa untuk game di Division 2 ini setidaknya ya, untuk pemain solo atau pemain regular atau secara umum kita mainnya itu main di open world seperti ini, main melawan NPC, itu setidaknya ada dua tempat yang bisa kamu tuju, yaitu ini Countdown, satunya lagi The Summit. Ya, dua tempat ini yang bisa dibilang kalau untuk farming itu aman ya, baik itu pemain solo maupun main secara grup, karena nggak ada rogue juga di dalam sini. Ya, kalaupun rogue itu hanya NPC ya, bukan player. Jadi dua tempatnya adalah dua tempat yang aman untuk farming gear maupun senjata. Nah, cuman masalahnya adalah mana yang lebih bagus untuk farming. Apakah The Summit atau Countdown? Nah, perlu kamu ketahui bahwa untuk The Summit sendiri maupun Countdown sebenarnya sudah admin pernah bahas ya di video khususnya masing-masing. Bisa kamu cek di pojok kanan atas untuk Summit dan juga untuk Countdown. Tapi kalau kamu tanya mana yang lebih bagus untuk The Summit atau Countdown, kalau admin pribadi ya, jawabannya adalah Countdown. Ya, Countdown. Kenapa Countdown ketimbang The Summit? Ya, sebenarnya ini lebih kepada kemudahan ya, karena sebenarnya untuk Countdown sendiri, ketika kamu coba melakukan matchmaking, ini dia Countdown, ini juga The Summit. Untuk Countdown sendiri sangat mudah banget, tinggal set difficulty-nya, kemudian pilih misal heroic, itu akan cepet banget mendapatkan matchmaking. Iya, ketimbang The Summit itu harus nunggu. Ya, walau memang tergantung juga dari seberapa rame ya di server tersebut. Tapi untuk Countdown itu cepet banget mendapatkan matchmaking, cepet banget. Bahkan kalau admin gabung itu biasanya tinggal hitungan berapa orang lagi, bahkan bisa langsung mulai. Kemudian untuk Countdown sendiri dia ada waktu. Ya, kan namanya juga Countdown ya, hitungan mundur. Jadi dia punya waktu 15 menit untuk menjalankannya. Kalau admin nggak punya 15 menit ya. Ya, 15 menit untuk menjalankannya. Berbeda dengan Summit yang unlimited untuk waktunya, bebas mau kamu di sini setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, sekuat aja. Karena memang The Summit sendiri itu dia gedung 100 lantai. Jadi batas maksimalnya adalah lantai 100 ngelawan NPC rogue, nanti ada 4 orang kalau kamu main secara grup. Tapi kalau untuk Countdown sendiri dia ada mekanik di dalamnya. Dan karena dia mainnya itu untuk grup ya, Countdown ini, jadi lebih mudah untuk menyelesaikannya karena bukan kamu sendirian yang main. Walau The Summit juga sebenarnya kamu bisa main secara grup, tapi The Summit ini bisa secara solo. Tapi itulah tadi, karena dia lantai 100, Countdown tadi ada waktu 15 menit, sehingga kalau admin pribadi itu di Summit ini repetitif ya, membosankan. Walau memang untuk Countdown sendiri dia itu merepotkan di jarak ya, antara tempat satu dengan tempat kedua itu berjauhan. Jadi kitanya itu harus lari, harus jalan-jalan dari satu tempat ke tempat lain. Beda dengan Summit yang kamunya itu tinggal naik tangga aja, naik lift, itu sudah bisa bertemu dengan NPC yang baru. Nah, soal target loot sendiri sebenarnya baik itu The Summit maupun The Countdown tadi, itu sebenarnya kamu mau setting dia di senjata pistol, submachine gun, assault rifle, shotgun, rifle, LMG, marksman, mod, ataupun gear berdasarkan brand set, itu mau kamu set di Countdown seperti ini maupun di The Summit itu nantinya akan sama saja seperti ini nih. Admin sekarang ngeset di Fenris Group ya untuk target lootnya. Dia secara otomatis akan tertarget juga di The Summit itu Fenris, sama aja dua-duanya. Kalau kamu set salah satunya, keduanya akan kena semua. Nah, cuman untuk target yang sudah kita atur, drop paling tinggi kalau admin pribadi ya, paling tinggi dan paling cepat sebenarnya itu di Countdown, karena kita punya waktu 15 menit. Tinggal pinter-pinter aja untuk membagi waktu, kemudian juga temukan crates atau peti yang biasanya tersembunyi di masing-masing tempat.
Dan pada saat akhir nanti itu akan mendapatkan peti utama dan isinya itu berbagai macam item, salah satunya yang sudah kamu targetkan. Jadi setiap tempat itu punya peti tersembunyi yang harus kamu tuju. Biasanya kalau player sudah veteran main di Countdown itu bakal ketemu dengan peti tersebut, mudah banget ditemui. Tapi buat kamu yang baru main silahkan ikutin aja player lain yang biasanya sudah ngebuka peti itu duluan. Kemudian juga biasanya kita akan melawan Hunter. Hunter di Countdown itu banyak ya, mulai dari pertama kali ketemu itu juga ketemu dengan Hunter, tiga Hunter kalau nggak keliru. Kemudian ketika sudah mau extraction juga ketemu dengan Hunter 4 orang. Banyak Hunter di Countdown. Tapi karena mainnya tadi rame-rame, itu akan memudahkan untuk mengeliminasi si Hunter. Terlebih juga Hunter itu akan ngedrop item yang lebih bagus daripada kalau kamu menembak NPC. Kemudian juga pada saat extraction kita punya waktu beberapa menit, 2 atau 3 menit maksimal, itu untuk menembaki NPC yang jatuh dari helikopter. Dan itu juga berkesempatan untuk mendapatkan item yang sudah kita targetkan. Dan buat kamu yang cari senjata eksotik, gear eksotik juga ada kesempatan untuk mendapatkannya di Countdown. Walau memang The Summit juga bakal ada kemungkinan untuk dapat, tapi Countdown ini lebih lebih terukur untuk waktunya tadi karena dia punya waktu 15 menit. Sedangkan The Summit tadi itu unlimited, yang bikin kita itu repetitif ya. Admin aja di Summit itu lebih kepada menyelesaikan misi mingguan. Kalau di Countdown itu lebih kepada untuk farming karena ada waktunya tadi 15 menit. Mau nggak mau kamu harus selesai 15 menit di Countdown. Kalau sudah selesai silahkan extraction dan akan mendapatkan semua item yang sudah kamu dapatkan. Cuman untuk Countdown sendiri, kalau kamu sekali aja disconnect di Countdown ini, itu nggak bisa lagi masuk ke dalamnya. Pengetahuan admin seperti itu. Tapi kalau The Summit, kalau kamu disconnect, itu bisa kembali lagi ke The Summit di grup yang sama bahkan. Tapi kalau di Countdown, sekalipun kamu sudah reconnect, itu nggak bisa lagi masuk ke dalam Countdown. Ya, jadi kerugiannya seperti itu. Jangan sampai koneksi nggak stabil di Countdown. Jadi kalau kamu tanya, Min, untuk farming enakan Countdown atau The Summit? Kalau admin pribadi di Countdown. Waktunya jelas 15 menit. Nggak repetitif juga, walaupun jarak dari tempat satu ke tempat kedua, ketiga itu berjauhan ya. Apalagi beberapa orang ada yang no VIP yang pernah dibahas, silahkan kamu cek di pojok kanan atas. No VIP itu jaraknya semakin jauh. Tapi ya karena mainnya rame-rame, matchmakingnya mudah, ada waktunya juga. Loot yang dijatuhkan oleh NPC, bahkan hunternya lebih banyak di dalam sini, di dalam Countdown, itu membuat admin secara pribadi itu lebih suka untuk farming senjata, mod maupun gear di Countdown. Ya walaupun memang nanti kembali lagi ke selera ya. Buat kamu mungkin yang selama ini hanya main di The Summit, coba aja main ke Countdown. Buat kamu yang selama ini mainnya di open world map seperti ini, silahkan coba main ke The Summit. Mana tahu beberapa dari kamu ada yang lebih suka mungkin dengan The Summit, atau sama seperti admin suka dengan Countdown. Dan perlu kamu ketahui bahwa untuk Countdown sendiri, setiap kamu selesai melakukan ekstraksi, itu akan mendapatkan koinnya itu kalau kamu cek di inventory di bagian resource, koin. Nah ini dia di bagian awal sih koinnya ya. Nah ini dia Countdown Requisition. Itu kalau kamu di White House seperti ini, deketin aja nih Countdown Requisition Station, buy sell ditekan. Nah di sini kamu bisa membeli beberapa item, semisal gear yang sekarang saat ini setiap minggu di roll ya, di roll terus diputar, nggak akan sama. Jadi untuk saat ini admin bikin video ada the drill, clock, dan liquid engineer, dan 4 peti yang bisa kamu beli juga, masing-masing ada nilainya ya. Semisal ini peti eksotik yang paling mahal 224 requisition point Countdown. Ini dia ada optimist case, ada name item case itu 112, dan 3 item ini yang bakal di roll terus, diputar terus, diganti-ganti setiap minggunya. Untuk The Summit sepengetahuan admin nggak ada ya koinnya. Jadi keuntungan main di Countdown itu kita juga dapat koin kalau misalkan berhasil ekstraksi, dapat koin. Dan ini kamu bisa belanjakan. Ya semoga bermanfaat untuk bahasan kali ini. Kalau ada kekeliruan silahkan kamu koreksi di kolom komentar. Mungkin ada yang kurang silahkan kamu tambahkan di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.
restored. Nice. The plant's secure. Now let's get you out of there. Move to the extraction point. When you're ready to come home, shoot off a flare. Frosty, hundreds incoming. When you're ready to come home, shoot off a flare. An agent needs assistance. System restored. Torres is on her way. Let's get you home.
to the plant. That was impressive.